Saya akan menceritakan tentang kisah hidup saya. Semoga kisah hidup saya akan bermanfaat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan. Aku dilahirkan pada tahun 1998. Menurut cerita dari ayahku, setelah usiaku 7 hari, terjadi peristiwa kerusuhan Mei 1998. Waktu itu katanya peristiwanya menyerahkan. Tidak ingat persis ceritanya karena aku masih bayi. Dan bapakku pernah cerita bahwa dulu waktu bayi aku jarang menangis. Menurut cerita ayah, aku tidak pernah menatap ibu dan bapak. Hingga pada suatu hari, nampaknya ayah dan ibuku mulai gelisah karena di usiaku yang hampir 2 tahun atau 1,8 tahun, aku belum bisa bicara. Bila dibandingkan anak-anak usiaku, sungguh aku berbeda, kata ayahku. Aku lebih suka asik sendiri dengan permainanku sendiri. Mulai saat itulah ibuku mencari informasi mengenai sebab diriku selalu diam. Oh iya, selain aku tidak pernah menatap ibu dan bapak aku selalu menatap benda-benda yang berputar seperti kipas angin dan roda berputar. Aku selalu tidak merespon bila dipanggil ibu dan bapakku. Saat itu dokter THT menduga aku mengalami gangguan pendengaran, kata bapakku. Ibuku pada saat itu selalu menangis. Setelah itu, aku dibawa ke rumah sakit Cipto dan diperiksa dengan alat-alat berupa kabel-kabel pada bagian kepalaku. Kata ibuku, inilah namanya tes rekam bera. Dari tes itu, ternyata pendengaranku normal atau tiada gangguan. Dari informasi dokter saraf anak, aku diketahui mengalami autisme. Ibu dan bapakku tidak tahu makhluk apa itu autisme. Disinilah mulai kisahku. Setelah itu, ibu dan bapakku mencari informasi mengenai autisme melalui buku-buku dan orang-orang yang ahli mengenai autis. Autisme adalah gangguan pada tumbuh kembang anak. Anak autisme cenderung asik dengan dunianya sendiri, seperti aku dulu. Mereka menghindari kontak mata dan tidak mau berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Salah satu tanda anak penyandang autis adalah terlambat bicara atau hingga dewasa tidak dapat bicara. Aku tak ingat saat itu ketika keluargaku pindah ke rumah nenek di Jakarta agar bisa ngurusku bersama-sama. Aku mulai diterapi oleh seorang yang aku tidak ingat saat itu. Aku diajari cara berbicara bahasa manusia seperti Tarzan yang baru datang dari hutan. Hanya beberapa bulan aku tinggal di Jakarta. Setelah ibuku mendapat informasi mengenai terapi wicara di Bekasi, maka keluargaku kembali pindah ke rumahku di Bekasi. Pada usia 4 tahun, barulah aku mulai dapat menyebutkan kata mama dan bapak. Setelah bapakku berkurban kambing untuk diriku, mungkin saja ini merupakan mukjizat karena setelah itu aku paling takut bila mendengar suara kambing. Banyak sekali tempat terapi yang selalu kukunjungi, dari tempat terapi di rumah sakit hingga tempat terapi di ruko pinggir jalan, hingga perumahan yang sangat jauh dari rumahku. Aku dan ibuku yang pergi ke tempat terapi seminggu 2 kali dengan jarak yang jauh berpuluh-puluh kilometer jauhnya dari rumahku.
Aku menjadi pusat perhatian seluruh keluargaku. Ibu, bapak, kakek, nenek, tante, yayan, om Giud yang selalu mengajakku bicara. Hingga pada usia 7 tahun, setelah menyelesaikan taman kanak-kanak, ibu dan bapakku mulai kesulitan mencari sekolah untukku. Setelah banyak sekolah yang didatangi ibu dan bapakku agar aku dapat diterima di sekolah itu, namun semua sekolah-sekolah itu menolakku. Alasannya, mereka tidak memiliki kemampuan menanganiku. Oh, begitulah nasibku sebagai penyandang autis. Hingga keluargaku pindah ke Jakarta untuk mencari sebuah sekolah yang cocok untukku. Aku diterima di sebuah sekolah khusus anak-anak autis, namanya SD Purbadika. Sekolahku cukup jauh dari rumah nenekku di tanah kusir. Di sana ternyata banyak teman-teman yang nasibnya sama denganku. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Di sekolah itu aku bersama 10 orang kawanku, sekelas dengan guru sebanyak 6 orang di tiap kelas. Senangnya aku di sana. Sekolahnya sangat bagus, dengan ruangan ber-AC. Guru-gurunya sangat memperhatikan diriku. Hingga kenaikan kelas 2, ibu dan bapakku mulai mengalami kesulitan setelah adikku lahir. Kegiatan antar jemput dengan jarak yang jauh mulai menjadi kendala sekolahku. Di samping biayanya juga sangat mahal. Akhirnya ibu dan bapakku memutuskan untuk memindahkan sekolah di SD 06 Bintaro. Di sekolah itu aku sekolah bersama anak-anak yang normal, yang umumnya berbeda di sekolah yang dulu. Aku mulai merasakan ada teman-temanku yang jahil terhadapku. Aku seringkali dikerjain untuk menggigit kaos kaki oleh kawan-kawanku. Untung saja ibuku selalu berjaga di sekolah. Sudah hampir 2 tahun aku meninggalkan rumahku di Bekasi. Aku mulai kembali lagi tinggal di Bekasi setelah aku pindah sekolah pada akhir semester ganjil ke SD Sedia. Di sekolah yang baru itu, aku mulai berteman dengan teman-temanku. Teman-temanku mulai dapat menerima gaya dan sikap. Ini apa namanya, bapak cuma bilang gini, kamu siapa kan gitu, adik siapa kan. Nah ini juga bilang gini, temennya everyone. Nah terus apa, bapak langsung nyamperin aku ke lapangan, manggil aku ada teman SD. Nah langsung ini aku ngobrol-ngobrol sama Uga. Tapi orang tua komentar nggak, kok langsung masuk sih, nggak permisi gitu? Ini aku kan udah ceritain kalau Uga ada itunya kan. Nah aku ceritain kan. Ada itunya maksudnya apa? Ada autisnya kan. Nah iya, mama sama bapak bilang aja udah nggak apa-apa, temen ini Oh gak gitu usah ya? dibeda-bedain gitu. Oh gitu. Iya. Udah disampaikan ke orang tuanya? Udah. Oh, orang tuanya nggak marah tadi? Enggak marah. Iya, makasih ya. Iya.
tinggal di Serpong, Tangerang Selatan. Di sekitar rumahku banyak pohon-pohon. Suasananya sangat asri karena rumahku di perkampungan. Tidak seperti rumahku di perumahan yang ada di Bekasi dulu. Ide gagasannya saya itu, saya mengambil idenya itu dari berita-berita yang marak terjadi. Contohnya kayak COVID-19, novel coronavirus 19, alias novel coronavirus 19. Itu mengambil temanya itu untuk untuk menangani wabah novel coronavirus itu yang lagi marak terjadi. Saya melukiskan yang tema yang berjudul Bersama Berjuang Melawan Pandemi. Itu berfungsinya itu untuk menjadikan kita produktif di tengah pandemi.
Ini pencapaian saya, meskipun bukan pencapaian yang final. Ini menjadikan proses saya menjadi seniman yang hebat dan ngetop lah, istilah gitu. Dan saya banyak juga yang harus mendalami itu. Ini perjuangan hidup saya semasa diisi. Siap, saya itu harus mempelajarinya lagi. Namun meski saya itu agak sedikit keberatan karena teorinya agak sedikit lebih susah. Anugerah Fadli Kreator Seniman. Yohanes Sukendar. Bagaskara Maharastu Pradipdaya Irawan.